Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Anambas. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Anambas, dalam hal ini Pak Kacap Jari dan Pak Paung. Yang saya hormati Staf Daerah Kabupaten Anambas dan para pejabat sipil dan TNI Polri. Yang saya hormati seluruh jajaran staf ahli, para asisten, para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Anambas. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Anambas dan seluruh ketua organisasi wanita se-Kabupaten Anambas. Yang saya muliakan para tokoh masyarakat, kaum cerdikan dan tokoh agama, pimpinan partai politik, LSM, ormas, tokoh pemuda, para wartawan serta hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan kasih-Nya yang memberikan kita nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat menghadiri sidang paripurna DPRD yang terhormat ini. Selawat beriring salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang tentunya kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nantinya. Amin. Virus corona tidak berkesudahan. Tetap waspada dengan protokol kesehatan. Di suasana awal tahun anggaran 4 Ranperda akan disampaikan. Hadirin rapat paripurna DPRD yang kami hormati, sesuai dengan agenda rapat paripurna DPRD hari ini, yaitu penjelasan Bupati terhadap 4 Ranperda prioritas pada Properda tahun anggaran 2022. Maka selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu Ranperda sebagaimana yang dimaksud. Yang pertama adalah Ranperda tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2021-2041. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang selanjutnya disebut RT/RW Kabupaten Kepulauan Anambas adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau atau kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional RT/RW provinsi, dan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi. RT/RW kabupaten merupakan acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan di kabupaten yang meliputi penyusunan rencana detail tata ruang, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang pembangunan dan investasi. Adapun dasar dalam penyusunan RT/RW Kabupaten Anambas adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang beserta perubahannya, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan penataan ruang, Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang tata cara peninjauan kembali, revisi dan penerbitan persetujuan substansi rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, kota dan rencana detail tata ruang, dan kelengkapan pendukung yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang terdiri atas dokumen hasil peninjauan kembali PK, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Anambas tahun 2011-2031. Keputusan Bupati Nomor 121 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Revisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Anambas tahun 2011-2031. Surat persetujuan validasi kajian lingkungan hidup strategis revisi RT/RW Kabupaten Anambas nomor 120/1877/DLHK
garis mendata Set garis miring 2020 dan surat persetujuan substansi atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2041 nomor PB.01 garis miring 713 garis mendata 200 garis miring Romawi 12 garis miring 2021. Hadirin sidang Dewan yang berbahagia, tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah guna mewujudkan ruang wilayah kepulauan perbatasan negara kesatuan Republik Indonesia yang maju, mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan, berbasis agromarina wisata, minyak dan gas, serta industri ramah lingkungan, berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Adapun perwujudan dalam RT RW Kabupaten Kepulauan Anambas adalah memuat tentang satu, rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri dari sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana. Dua, rencana pola ruang yang terdiri atas rencana kawasan lindung dan rencana kawasan budidaya. Tiga, rencana kawasan strategis nasional, provinsi dan kabupaten yang meliputi kawasan strategis dari sudut pandang ekonomi bertujuan untuk menemukan pemerataan ekonomi pada kawasan pemukiman, ruang industri, ruang perdagangan dan jasa, ruang sarana dan prasarana publik, serta pengembangan prasarana dan sarana transportasi. Kawasan strategis dari sudut pandang sosial dan budaya bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana dan ekonomi masyarakat dalam hal sosial dan budaya, dan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk memberikan perlindungan terhadap pemanfaatan pulau-pulau kecil. Berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 terkait penetapan Perda RT RW Kabupaten Kota yang menjelaskan bahwa jangka waktu penetapan Perda RT RW adalah 2 bulan dari persetujuan substansi APR BPN persetujuan substansi atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2041 dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2021 hingga Perda RT RW ini menjadi prioritas untuk segera dibahas dan ditetapkan. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, selanjutnya Ranperda prioritas yang kedua yaitu Ranperda tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menegaskan bahwa sistem jaminan sosial pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak. Apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam hal ini juga memiliki peran penting dalam mensukseskan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah. Beberapa langkah kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas seperti mengeluarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 23 Tahun 2017 tentang perlindungan tenaga kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, kemudian mendaftarkan dan menanggung iuran kepesertaan bagi pekerja informal dapat dilihat dari implementasi peraturan bupati tersebut.
bahwa berdasarkan data dan laporan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Pinang, hingga tahun 2020 terdapat sebanyak 4.839 nelayan dan pekerja informal di Kabupaten Kepulauan Anambas terdata sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah itu merupakan pekerja di sektor informal, mulai dari nelayan, buruh, bongkar muat, kapten pompong, supir, tukang ojek, dan lainnya yang didaftarkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Iuran perlindungan yang dikucurkan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun dari kepesertaan ini mencapai total iuran sebesar Rp975.542.000, sedangkan total santunan klaim jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yang telah dibayarkan kepada peserta di Kabupaten Kepulauan Anambas mencapai Rp350 juta. Ketua, para anggota, hadirin undangan yang kami hormati, berdasarkan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Anambas bulan September 2020, jumlah angkatan kerja adalah 18.749 jiwa, dan angkatan kerja yang sudah bekerja dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan sebanyak 12.137 jiwa, atau 64,04% dari jumlah angkatan kerja. Sedangkan untuk angkatan kerja yang belum terdaftar BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 4.274 jiwa, atau 22,8%. Dan sisanya 2.338 jiwa merupakan angkatan kerja tidak wajib atau pengangguran. Jika melihat data tersebut sudah cukup baik, namun salah satu faktor tingginya angkatan kerja yang sudah terdaftar karena adanya kebijakan dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui program stimulus bantuan pendaftaran dan pembayaran iuran. Tapi di sisi lain harus juga diperhatikan langkah ke depannya, apakah kebijakan tersebut mampu bertahan mengingat dasar hukum dari kebijakan tersebut hanya didasarkan pada peraturan bupati. Oleh karena itu, melalui pembentukan perda ini, kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan capaian cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Anambas terus meningkat. Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah berupaya memberikan kesejahteraan dengan memberikan perlindungan kepada para pekerja pada sektor informal, namun kebijakan tersebut tidak berhenti sampai di sini. Pada tahun 2021, pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja melakukan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Adapun dasar pertimbangan dibentuknya peraturan daerah tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah bahwa Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 23 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 23 Tahun 2017 tentang pelindungan tenaga kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perlu dicabut dengan dasar 1. Ruang lingkup pengaturan tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. 2. Di dalam peraturan bupati tersebut belum mengakomodir secara rinci mengenai program bantuan iuran kepesertaan. 3. Perlu penguatan dasar hukum melalui perda terkait dengan penggunaan anggaran dan belanja daerah yang berkaitan dengan pembiayaan program bantuan iuran daerah serta program kegiatan lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. 4. Perlu mempertegas apa saja kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah melalui peraturan daerah. Selain itu, pembentukan peraturan daerah ini
berdasarkan pada kebijakan pemerintah yang efektif berbasis nilai keadilan sosial untuk mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja, terutama bagi pekerja sektor informal di Kabupaten Kuala Nambas. Dengan politik hukum yang tepat diharapkan dapat mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem jaminan sosial nasional dan fungsi mensejahterakan masyarakat di daerah. Peraturan daerah Kabupaten Kuala Nambas tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketua beserta anggota hadirin rapat paripurna yang berbahagia, Ranperda prioritas yang ketiga adalah Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah. Untuk diketahui bersama bahwa Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah ini merupakan Ranperda luncuran dari Pro-Perda tahun 2021 yang mana penyampaiannya pada rapat paripurna DPRD tanggal 24 September 2021 dikarenakan keterbatasan waktu pembahasan yang berada di penghujung tahun, sehingga Ranperda tersebut tidak sampai pada tahapan persetujuan bersama dan disepakati untuk disampaikan kembali pada tahun 2022. Sidang Dewan yang kami hormati, pembentukan rancangan peraturan daerah ini adalah dalam rangka menjalankan peraturan Menteri, menjalankan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tersebut mengatur mengenai azas pengelolaan keuangan daerah, perencanaan penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan serta pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah selain diatur dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 juga diatur secara teknis dengan peraturan Menteri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah sebagai turunannya. Penyelenggaraan pemerintah daerah diharapkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam memberikan pedoman pengelolaan keuangan daerah, maka pada tahun 2019 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Peraturan pemerintah tersebut merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang telah berlaku kurang lebih 14 tahun. Hal tersebut tentu berimplikasi terhadap keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuala Nambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tersebut. Oleh karenanya perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru. Penyesuaian dilakukan dengan membentuk peraturan daerah yang baru, yaitu Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah guna mencabut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Ketua, para anggota, hadirin undangan yang kami hormati, dari beberapa penjelasan di atas,
secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah memiliki landasan yang cukup kuat. Rancangan perda tersebut juga sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum guna menjunjung kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien dan efektif, fleksibel dan optimal, serta sesuai dengan azas-azas pengelolaan keuangan daerah. Ketua, para anggota, hadirin undangan yang saya hormati, Ranperda prioritas yang keempat yaitu Ranperda tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah tahun 2022 sampai 2026. Kita sadari bersama bahwa kegiatan pariwisata harus dapat dimanfaatkan untuk pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan nasional, mempunyai tujuan antara lain memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, sejalan dengan tahap-tahap pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan kepariwisataan nasional dilaksanakan secara menyeluruh, berimbang, bertahap, dan berkesinambungan. Nampak jelas bahwa pembangunan di bidang kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pariwisata merupakan industri yang mampu memacu kepada pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup, dan dalam mengaktifkan sektor lain di dalam negara penerima wisatawan. Di samping itu, pariwisata sebagai suatu sektor yang kompleks mampu menghidupkan sektor-sektor lain seperti industri kerajinan tangan, kuliner, cenderamata, penginapan, dan transportasi. Disebutkan bahwa pariwisata sebagai industri jasa cukup berperan penting dalam menetapkan kebijaksanaan mengenai kesempatan kerja. Dengan alasan semakin mendesaknya tuntutan akan kesempatan kerja yang tetap sehubungan dengan selalu meningkatnya wisata pada masa yang akan datang. Pengembangan pariwisata yang telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta telah meningkatkan jumlah kedatangan wisatawan dari suatu daerah ke daerah lain. Kunjungan wisatawan akan merangsang interaksi sosial dengan penduduk di sekitar tempat wisata dan merangsang tanggapan masyarakat sekitarnya sesuai dengan kemampuan mereka dalam beradaptasi baik di bidang perekonomian, kemasyarakatan maupun kebudayaan mereka. Penyelenggaraan kepariwisataan dengan segala aspek kehidupan yang terkait di dalamnya akan menuntut konsekuensi dari terjadinya pertemuan dua budaya yaitu lebih yang berbeda, yaitu budaya para wisatawan dengan budaya masyarakat sekitar daya tarik wisata budaya-budaya yang berbeda dan saling bersentuhan akan membawa pengaruh yang menimbulkan dampak terhadap segala aspek kehidupan dalam masyarakat sekitar daya tarik wisata. Ketua dan para anggota DPRD serta hadirin undangan yang saya hormati, berkembang tidaknya pembangunan kepariwisataan sangatlah tergantung dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah yang dituangkan dalam berbagai peraturan-peraturan di bidang kepariwisataan, baik itu peraturan-peraturan yang berhubungan dengan aspek administrasi pemerintahan, mengarahkan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas, melindungi objek-objek tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan dan sebagainya, maupun untuk berkaitan dengan aspek ekonomi atau bisnis, perdagangan, jasa-jasa pariwisata, serta zona dan program pembangunan yang terpadu. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan mengatakan bahwa pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa serta
memperkenalkan alam dan kebudayaan Indonesia, fenomena yang berlatar belakang penyesuaian peraturan daerah ini adalah fakta bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu, pemerintahan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Otonomi yang diberikan kepada daerah, kabupaten, dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab, serta pemerintah daerah secara proporsional. Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Anambas, pemerintah daerah berwenang menyusun dan menetapkan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Anambas Riparkap sebagai dasar pengaturan pembangunan kepariwisataan agar sinergis dengan tujuan serta visi dan misi pembangunan daerah. Beberapa hal pokok yang menjadi fokus pengaturan meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. Riparkap ini menjadi acuan dalam pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Lebih lanjut, Riparkap Kepulauan Anambas ini dapat sekaligus menjadi sarana dan pelindung dan mewujudkan potensi sosial, memajukan potensi lokal, sehingga dapat menjadi ciri khas dan daya tarik wisata yang berbeda di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan semangat tersebut diharapkan masyarakat setempat juga turut dilibatkan dalam pembangunan kepariwisataan lokal, sehingga kepariwisataan di Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi semakin maju. Berkembangnya kepariwisataan di daerah tentu juga akan secara efektif mendorong adanya kemandirian daerah kabupaten dan pemerataan kesejahteraan masyarakat setempat yang diusahakan melalui sektor kepariwisataan. Pada akhirnya, perencanaan yang matang melalui Riparkap ini diharapkan dapat mendorong iklim yang kondusif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rangka pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Ketua, para anggota, dan seluruh hadirin undangan yang berbahagia, demikian penjelasan terhadap 4 rancangan peraturan daerah yang dapat disampaikan, dengan harapan dan perda tersebut selanjutnya dapat diproses dengan tahapan-tahapan dan mekanisme yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pulau Siantan penuh keindahan, hidup rukun penuh kedamaian. 4 perda telah disampaikan, menunggu praksi memberi pandangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.